Hantavirus bukanlah pendatang baru dalam peta penyakit menular di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus konfirmasi penyakit virus hanta telah ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus terbesar di 9 provinsi, DKI Jakarta dan Yogyakarta, menjadi wilayah dengan temuan terbanyak, yakni masing-masing 6 kasus. Menyusul selanjutnya Jawa Barat 5 kasus, lalu Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Banten, masing-masing 1 kasus. Pakar infeksi tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dominikus Husada menegaskan, hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan virus Andres, seperti kasus di kapal pesiar MV Hondius. Penularan hantavirus di Indonesia sejauh ini murni berasal dari hewan pengerat, seperti tikus yang terinfeksi, bukan antar manusia. Resiko penularan umumnya terjadi melalui partikel virus dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terhirup oleh manusia, terutama di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk. Terdapat 40 jenis varian hantavirus, salah satunya virus varian Andes. Berbeda dengan varian hantavirus lain, varian Andes menjadi satu-satunya jenis hantavirus yang terbukti bisa menular dari manusia ke manusia. Meski begitu, penularannya tetap sulit dan harus melalui kontak erat dalam waktu lama. Yang jelas, virus hanta ini relatif jarang bermutasi. Tidak seperti SARS-CoV-2, COVID itu, atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi. Dominikus menilai resiko penyebaran hantavirus secara luas di Indonesia masih relatif rendah. Masyarakat tidak perlu merasa panik berlebihan seperti saat menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan karakter virus Andes yang ditemukan di Amerika Selatan tidak ditemukan pada jenis hantavirus di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Senin siang, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyebut, peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk negara dan peningkatan kapasitas laboratorium nasional saat ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Kemenkes melakukan screening gejala para pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, serta aplikasi All Indonesia. Andi juga menambahkan, selain pengawasan di gerbang masuk, Kemenkes juga mengaktifkan pengawasan sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit rujukan untuk mendeteksi pasien dengan gejala menyerupai hantavirus. Jadi jika ada pasien masuk di rumah sakit, ya, itu di 21 rumah sakit tersebut, ya, kita melakukan surveillance, mengamati bahwa kuning itu bukan hanya karena penyakit hati, bukan hanya karena leptospirosis yang disebabkan juga oleh tikus, tetapi kita juga alert terhadap kemungkinan terjadinya daripada hantavirus ini, which is itu adalah tipe HFRS. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah memutus rantai kontak dengan tikus atau celurut. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga menjadi kunci agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Tim Liputan CNN Indonesia.